Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berdasarkan dalil-dalil yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah, dosa secara umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa besar yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Quran Surah An-Nisa ayat 31. Allah SWT juga berfirman, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Quran Surah An-Najm ayat 32. Di antara kaidah untuk membedakan antara dosa besar dan dosa kecil di antaranya yaitu, yang pertama, dosa besar adalah yang disebutkan sebagai dosa besar oleh Allah dan Rasul-Nya. Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, dosa besar adalah dosa yang dimutlakan oleh nas Al-Quran dan As-Sunnah atau ijma' sebagai dosa besar. Kedua, dosa besar adalah setiap dosa yang diancam dengan neraka atau mendapatkan murka, laknat, atau azab, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan surah An-Nisa ayat 31. Beliau berkata, dosa besar adalah yang Allah tutup dengan ancaman neraka, atau kemurkaan, atau laknat, atau azab. Ketiga, dosa besar adalah yang terdapat hukuman khusus, tidak sekedar dilarang atau diharamkan. Semisal disebutkan dalam dalil, barang siapa yang melakukan ini, maka ia bukan mukmin, atau bukan bagian dari kami. Syekh Muhammad bin Ibrahim memberikan penjelasan yang ringkas mengenai dosa besar, yaitu dosa besar adalah dosa yang diancam dengan kemurkaan Allah, atau laknat, atau digandingkan dengan suatu hukuman di dunia, atau dengan suatu azab di akhirat. Setelah mengetahui ancaman serta akibat yang akan kita peroleh jika melakukan dosa besar, tentu saja seorang muslim yang berakal dan beriman akan berusaha menjauhkan dirinya dari terjatuh ke dalamnya. Sayangnya, ada beberapa amalan yang seringkali masih dilakukan oleh seorang mukmin dan ternyata tanpa ia ketahui, hal tersebut merupakan salah satu dosa besar yang tidak akan Allah Ta'ala ampuni kecuali dengan bertaubat kepadanya. Adapun 4 dosa besar yang sering diremehkan yaitu, yang pertama, menyekutukan Allah Ta'ala di dalam beribadah, baik itu dengan meyakini bahwa ada yang bisa memberikan manfaat ataupun menghindarkan diri kita dari keburukan selain Allah, atau dengan keyakinan yang semisalnya. Padahal Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Yang kedua, meninggalkan sholat. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, perjanjian yang mengikat antara kita dan mereka adalah sholat. Maka siapa saja yang meninggalkan sholat,
sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Seorang tabi'in bernama Abdullah bin Syakik rahimahullah berkata, para sahabat Muhammad SAW tidak memandang kufur karena meninggalkan amal, kecuali sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, durhaka kepada orang tua. An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim berkata, hukukul walidain atau durhaka kepada orang tua adalah segala bentuk menyakiti orang tua. Para ulama juga mengatakan bahwa taat kepada orang tua itu wajib dalam segala hal, selama bukan dalam maksiat. Rasulullah SAW bahkan bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia ini, berikut dosa yang disimpan untuknya di akhirat, daripada perbuatan melampaui batas atau kezaliman dan memutus silaturahmi dengan orang tua dan kerabat. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Yang keempat, bermuamalah dengan riba. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba atau rentenir, orang yang menyerahkan riba atau peminjam, pencatat riba atau sekretaris, dan 2 orang saksinya. Beliau mengatakan, mereka semua itu sama dalam melakukan yang haram. Hadis riwayat Muslim. Ada kaidah umum dalam memahami riba yang disebutkan oleh para ulama. Setiap utang piutang yang ditarik manfaat di dalamnya, maka itu adalah riba. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga Allah Ta'ala melindungi diri kita dari terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari, serta menjauhkan diri kita salah satu hambanya yang selalu takut akan pedihnya azab Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.